Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Henistionisi dengan NIM 22802241015 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis organisasi Dewan Ambalan Ksatria Pangkalan SMK Negeri 1 Kebumen periode 2020-2021 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Sekilas tentang Dewan Ambalan Ksatria SMK Negeri 1 Kebumen. Ambalan Ksatria Gugus Depan 3940 Pangkalan SMK Negeri 1 Kebumen terbentuk sejak tahun 1968 oleh Dewan Pembina dan Dewan Ambalan masa bakti 1968-1969 dengan pembaharuan tentang keambalan kesatriaan melalui musyawarah Dewan Ambalan, Dewan Pembina, dan Dewan Senior Ambalan atau Dewan Kehormatan masa bakti 2015-2016. Ambalan Ksatria mempunyai amsal atau semboyan Or Palido Ego Bagio Recamacho yang berasal dari bahasa Italia yang berarti percaya diri adalah kunci dari keberhasilan. Amsal atau semboyan ini diciptakan oleh Dewan Ambalan masa bakti 1985-1986 pada tanggal 1 Oktober 1986. Dengan amsal atau semboyan tersebut diharapkan anggota pramuka penegak gugus depan 3940 mampu menanamkan rasa percaya diri dalam segala hal dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, asas organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Asas organisasi menjadi pedoman membentuk struktur organisasi yang efisien dan pedoman untuk pelaksanaan organisasi agar dapat berjalan lancar. Asas organisasi Dewan Ambalan Ksatria SMK Negeri 1 Kebumen adalah Pancasila. Hal ini berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Ambalan Ksatria Bab 2 Pasal 5, yaitu Gerakan Pramuka Gugus Depan 3940 Ambalan Ksatria berasaskan Pancasila dengan alasan 1. Pancasila adalah satu-satunya asas gerakan pramuka untuk mencapai tujuan. 2. Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota gerakan pramuka. 3. Gerakan Pramuka Gugus Depan 3940 Ambalan Ksatria berasaskan kepada peraturan yang berlaku di Ambalan Ksatria. Berikutnya, unsur-unsur organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Secara sederhana, unsur organisasi terdiri atas kelompok orang, adanya kerjasama, dan terdapat tujuan tertentu. 3 unsur organisasi ini tidak dapat berdiri sendiri, tentunya saling berkaitan satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun unsur-unsur organisasi pada Dewan Ambalan Ksatria SMK Negeri 1 Kebumen yakni yang pertama terdapat sekelompok orang. Dalam organisasi Dewan Ambalan Ksatria terdiri atas 51 orang yang terbagi dalam beberapa si, diantaranya Dewan Inti, Si Giat, Si Tekpram, Si Humas, Si Litf, Si Perkap, dan Wali Ambalan. Yang kedua, adanya kerjasama. Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi digerakkan atau dikendalikan oleh sekelompok orang yang tentunya memerlukan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian juga dengan organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Yang ketiga, adanya tujuan organisasi. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai, menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau diharapkan, dan merupakan titik akhir dari sebuah pekerjaan.
Gerakan Pramuka Gugus Depan 3940 Ambalan Ksatria bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi manusia yang memiliki 1. Kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, kepribadian yang cerdas, tangkas, tegas, bertanggung jawab, dan kreatif. 3. Jasmani yang sehat dan kuat. Dan 4. Kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kemudian macam organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Berdasarkan keresmiannya, Dewan Ambalan Ksatria termasuk ke dalam organisasi formal karena kegiatannya dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar serta dikoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian organisasi Dewan Ambalan Ksatria termasuk ke dalam organisasi sosial, yaitu organisasi non-profit yang tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan laba, tetapi melayani kepentingan umum. Dewan Ambalan Ksatria dibentuk untuk mengembangkan pendidikan karakter anggota pramuka. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar Gerakan Pramuka Ambalan Ksatria bab 7 pasal 7 yang berbunyi, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Selanjutnya, berdasarkan luas wilayah, organisasi Dewan Ambalan Ksatria termasuk ke dalam organisasi daerah, karena organisasi ini merupakan organisasi yang berada di lingkup daerah yaitu Kabupaten Kebumen. Berikutnya, bentuk dan tipe organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Organisasi Dewan Ambalan Ksatria termasuk ke dalam bentuk organisasi lini atau line organization. Bentuk organisasi lini atau biasa juga disebut organisasi garis memiliki ciri kekuasaan yang vertikal. Bentuk organisasi ini berarti kekuasaan penuh dipegang oleh atasan. Seorang atasan dapat memberikan perintah atau arahan melalui bawahannya masing-masing sesuai dengan jalur komando. Selanjutnya bawahan akan melanjutkan perintah atau arahan dari atasannya kepada bawahannya lagi, demikian hingga seterusnya. Di Dewan Ambalan Ksatria ini, alur pemberian perintah sama seperti bentuk organisasi lini, yaitu perintah dari Pradana sebagai ketua organisasi kepada para anggotanya melalui koordinator masing-masing si, untuk selanjutnya diteruskan kepada anggota masing-masing si. Kemudian, organisasi Dewan Ambalan Ksatria SMK Negeri 1 Kebumen memiliki tipe organisasi formal karena organisasi ini tersusun dari struktur dengan bagan yang mendeskripsikan keterkaitan kerja antar unit, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antar elemen di dalam organisasi. Selanjutnya adalah bagan dan struktur organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Gerakan Pramuka Dewan Ambalan Ksatria Gudup 3940 periode 2020-2021 Pangkalan SMK Negeri 1 Kebumen. Nah, dari bagan organisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Dewan Ambalan Ksatria menggunakan bagan menegak atau vertikal, di mana susunan jabatan dimulai dari pimpinan tertinggi suatu organisasi, dilanjutkan dengan pejabat yang terendah dalam organisasi tersebut, mulai dari Kamabigus, pembina, pradana, sampai masing-masing si. Semakin banyak susunan organisasi yang ada, maka bagan ini akan semakin meluas. Organisasi Dewan Ambalan Ksatria menerapkan struktur organisasi jenis divisional karena dikelompokkan berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing si. Organisasi yang menerapkan struktur organisasi ini akan lebih mudah dalam pengelolaannya karena struktur organisasi ini memecah organisasi menjadi divisi yang lebih kecil. Berikutnya adalah komunikasi yang terjadi pada organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan dalam sebuah organisasi, baik itu oleh bawahan kepada bawahan atau
atasan dengan atasan, bahkan bawahan kepada atasan. Tujuan komunikasi organisasi yaitu untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Dalam organisasi Dewan Ambalan Ksatria memiliki arus komunikasi sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir pada individu dari hierarki kedudukan yang lebih rendah dalam struktur organisasi kepada mereka yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi ketika salah seorang anggota Dewan Ambalan Ksatria yang menyampaikan suatu informasi maupun kritik dan saran kepada Pradana. Yang kedua, komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu yang berada pada kedudukan lebih tinggi dalam hierarki organisasi kepada mereka yang berada pada kedudukan lebih rendah. Komunikasi ke bawah yang terjadi di Dewan Ambalan Ksatria seperti antara pembina dengan Pradana ataupun Pradana dengan para anggotanya ketika sedang rapat atau briefing. Yang ketiga, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi lintas fungsi yang berbeda-beda dalam sebuah organisasi. Komunikasi horizontal dapat terjadi pada si Giat dan si Tekpram terkait penyelenggaraan kegiatan rutin pramuka, atau dari si Humas dengan si Lead F yang menyampaikan terkait evaluasi dari pihak internal maupun eksternal. Yang terakhir yaitu komunikasi eksternal, yaitu komunikasi antara pihak internal organisasi dengan pihak luar organisasi. Dalam Dewan Ambalan Ksatria, komunikasi eksternal terjadi melalui si Humas sebagai penghubung antara pihak dalam dan luar organisasi. Selanjutnya adalah peranan staf organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Peran staf diperlukan untuk membantu meringankan beban pekerjaan pimpinan, terutama dalam menjalankan beberapa program kerja. Kemudian, Kerani 1 berperan sebagai juru bicara Dewan Ambalan dengan sepengetahuan Pradana 1. Kemudian Kerani 2 berperan sebagai sekretaris bersama Kerani 1 mengatur dan melaksanakan mekanisme administrasi Dewan Ambalan. Selanjutnya ada Jurang berperan mengelola, merencanakan, dan mengawasi penggunaan keuangan Dewan Ambalan. Ada Pemangku Adat berperan melestarikan dan mengembangkan adat yang berlaku di gugus depan. Selanjutnya si Tekpram berperan merencanakan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan secara konsepsional. Selanjutnya si Giat berperan merencanakan dan melaksanakan program kerja operasional Dewan Ambalan. Selanjutnya, si Lead F berperan melakukan penelitian dan evaluasi program kegiatan Dewan Ambalan, dan si Humas berperan sebagai penghubung informasi antara pihak internal dan eksternal, serta si Perkap merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan. Berikutnya, perilaku organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Perilaku organisasi dapat diartikan sebagai bagaimana orang berperilaku di dalam suatu organisasi. Perilaku organisasi berasal dari dua sumber, yaitu perilaku individu dan perilaku kelompok. Perilaku individu dalam organisasi Dewan Ambalan Ksatria memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda tergantung dari cara masing-masing bertingkah laku dan ketika menghadapi suatu masalah. Sedangkan perilaku kelompok dalam organisasi Dewan Ambalan, selain mereka berasal dari satu kelompok yang sama karena satu si, ada juga yang membentuk kelompok sendiri karena teman satu kelas, ada yang satu frekuensi dan satu hobi. Selanjutnya, perubahan dalam organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Perubahan dalam organisasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu adanya pandemi COVID-19. Perubahan yang terjadi dalam organisasi Dewan Ambalan Ksatria yaitu perubahan terkait pelaksanaan kegiatan.
Pada waktu itu, di mana terjadi pandemi COVID-19 yang kita ketahui semuanya beralih menjadi pertemuan maya menggunakan teknologi. Dewan Ambalan Ksatria berupaya beradaptasi dengan kondisi tersebut. Ada beberapa program kerja yang perlu diubah untuk mengurangi resiko yang dapat terjadi, seperti kegiatan rutin pramuka yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka, dialihkan menjadi sistem dalam jaringan melalui media komunikasi seperti WhatsApp dan Zoom Meeting. Selain itu, beberapa kegiatan besar yang biasanya diikuti oleh seluruh anggota Pramuka Ambalan Ksatria dibatasi menjadi 50% yang hadir dan selebihnya hadir secara daring. Banyak terjadi perubahan pada organisasi Dewan Ambalan Ksatria periode 2020-2021 karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Karena keterbatasan ini, banyak program kerja yang kurang maksimal bahkan tidak terlaksana. Akan tetapi, program-program kerja yang tidak dapat realisasi ini bukan berarti dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Berikutnya, pengembangan organisasi Dewan Ambalan Ksatria. Dalam organisasi Dewan Ambalan Ksatria, pengembangan organisasi pada waktu itu sebagian besar terjadi karena tuntutan keadaan. Karena tuntutan ini, pengembangan yang dilakukan yaitu menggunakan teknologi sebagai media pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pengembangan ini juga terjadi pada program kerja. Salah satunya pada si Humas yang awalnya hanya menggunakan media cetak sebagai sarana informasi dan komunikasi, kemudian mulai menggunakan media elektronik dan mengembangkan akun media sosial milik Ambalan Ksatria. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.